Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi hari ini Sabtu 5 Agustus 2023 dengan berita utama pagi ini. KPU Nusa Tenggara Timur akan mengangkat isu-isu lingkungan hidup sebagai salah satu materi pada Pilkada NTT 2024. Laga ETMC 32, Askap Nagekeo target pemain lolos prapon. Bersama saya Femi Sariora, inilah berita selengkapnya. KPU Nusa Tenggara Timur akan mengangkat isu-isu lingkungan hidup sebagai salah satu materi pada Pilkada NTT 2024. Laporan Lady Badin. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu, mengungkapkan bahwa isu-isu lingkungan hidup akan masuk dalam materi debat para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024 mendatang. Kepada RRI, Thomas Dohu mengungkapkan bahwa saat ini dianggap penting untuk diangkat isu-isu terkait lingkungan hidup sehingga nantinya akan dimasukkan dalam materi debat di Pilkada 2024 mendatang. Dirinya mengatakan KPU berkomitmen untuk mengangkat isu lingkungan hidup ini menjadi salah satu materi debat sehingga tidak saja menjadi materi dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur NTT, tetapi juga menjadi materi debat yang akan dilakukan KPU di kabupaten atau kota di seluruh NTT. Ini menjadi kebutuhan bersama ya. Memang kita sadari pelaksanaan pemilu atau pilkada dari sisi waktu kita menggunakan atau melaksanakan dalam durasi waktu yang cukup lama. Lalu kita menggerakkan sumber daya baik itu misalnya dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan. Di antara tahapan dengan durasi waktu yang lama, kita akan mengorganisir juga pihak-pihak lain yang terkait. Jadi berbicara tentang isu lingkungan, di satu memang kepada penyelenggara sendiri yang sedang melaksanakan tahapan pemilu atau pilkada, tetapi di sisi lain diharapkan juga nanti kepada peserta pemilu dan juga kepada para kandidat pasangan calon kepala daerah baik gubernur maupun wakil bupati atau wali kota untuk menjadi bagian dari programnya pada pelaksanaan pemerintahannya nanti. Mas Dohu menjelaskan KPU menyiapkan materi debat dalam perhelatan Pilkada 2024 ini sehingga dengan semakin beragamnya materi yang disajikan dalam debat maka bisa mencerdaskan masyarakat dalam memilih calon kepala daerah yang dipilih nantinya. Ketua KPU NTT juga menjelaskan pada tahap pertama KPU NTT tentunya terlebih dahulu melakukan kajian hukum untuk menjadikan isu-isu lingkungan sebagai komitmen para partai politik dalam menjaga lingkungan sehingga isu lingkungan hidup masuk kesepakatan saat dilakukan deklarasi pemilu damai yang dilaksanakan menjelang pemilu. Kami akan melakukan penghimbauan kepada penyelenggara kami baik di provinsi maupun kabupaten kota agar membiasakan menjaga lingkungan kita sendiri terutama dari sampah kertas dan plastik. Kita banyak kegiatan yang melibatkan banyak orang, misalnya untuk kebutuhan makanan, minuman, lalu logistik pemilu. Nah ini yang kita harapkan. Karena dalam kebijakan kami sendiri juga KPU sudah menggunakan kebijakan paperless atau lalu pengurangan penggunaan kertas, lalu nanti kita mendorong kampanye juga meminimalisir penggunaan plastik. Ketua KPU NTT juga berharap pada pemilu 2024 nantinya di NTT harapkan untuk tidak merusak lingkungan serta mengurangi sampah baik sampah plastik maupun sampah kertas. RRI ND Lady Badin melaporkan. Untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat dibutuhkan partisipasi aktif dari para warga. Partisipasi aktif dari warga merupakan ujung tombak dalam meminimalisir serta mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran pemilu, baik berupa black campaign maupun kecurangan lainnya. Selengkapnya Feriso melaporkan. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat agar bisa terlibat aktif mengawasi pelanggaran pemilu, Bawaslu Ngada libatkan forum warga yang bisa menjadi ujung tombak dalam meminimalisir serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Ngada Nongki Sebo mengatakan, forum warga merupakan cara yang dilakukan Bawaslu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat agar bisa terlibat aktif guna mengawasi dan melaporkan kepada Bawaslu melalui Panwascam jika ditemukan indikasi pelanggaran pemilu oleh siapapun dalam bentuk apapun yang melanggar peraturan serta undang-undang pemilu. Partisipasi aktif warga desa sangat penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat sehingga masyarakat dibekali dengan penjelasan serta undang-undang pemilu terkait pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu secara baik. Kita merasa bahwa penting sekali informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu desa ini bisa Bawaslu bisa lebih dekat ke masyarakat terkait dengan apa? Ketika Bawaslu bekerja dalam konteks pengawasan dan pencegahan, maka kami butuhkan informasi yang akurat yang harus hadir dari masyarakat desa. Informasi apa itu? Yaitu masyarakat desa bisa melakukan pencegahan lebih dini terkait dengan beberapa dugaan pelanggaran, maupun ketika ada pelanggaran yang diketahui oleh masyarakat desa, maka masyarakat desa bisa lebih cepat untuk menyampaikan informasi itu kepada Bawaslu. Keikutsertaan warga di desa merupakan cara terbaik karena warga desa merupakan komunitas masyarakat terkecil yang mampu melakukan pengawasan secara melekat di desanya masing-masing. Setiap pelanggaran pemilu dapat terpantau dengan baik dan lebih mudah melakukan pengawasan guna menciptakan suasana kondusif selama proses pemilu berlangsung. RRI ND Ferisoo melaporkan. Komisi 1 DPRD ND menilai pemerintah daerah Kabupaten ND terkesan tidak serius mengurus pemilu 2024. Laporan Rovinus Hula. Pemerintah daerah Kabupaten ND terkesan tidak serius mengurus pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD ND Muhammad Orba dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ND dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND di ruang rapat gabungan Komisi DPRD ND pada Kamis 3 Agustus 2023. Rapat dengar pendapat merespon penyampaian Komisi Pemilihan Umum terkait 20.112 pemilih yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap DPT dan sudah ditetapkan KPU tetapi terancam tidak ikut pemilu 2024 karena tidak memiliki KTP elektronik. Ketua Komisi 1 DPRD ND Muhammad Orba mengatakan Komisi 1 DPRD ND maupun Badan Anggaran sangat mendukung kerja-kerja pemerintah dari masing-masing instansi, terutama yang mengurus langsung pelayanan dengan publik, tetapi kenyataan sampai hari ini Komisi 1 DPRD ND sudah sampai pada titik mengambil kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten ND terkesan tidak serius mendukung Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ND. Muhammad Orba menegaskan jika tidak ada perubahan sikap pemerintah terhadap agenda penting, maka Komisi 1 akan memberikan masukan untuk lembaga DPRD ND terutama anggota-anggota Komisi 1 dari sejumlah fraksi untuk memberikan pernyataan tegas kepada pemerintah terutama Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten ND apakah serius atau tidak mengurus agenda penting. Komisi 1 DPRD ND tidak menginginkan kerja-kerja KPU menghadapi kendala teknis hanya karena tidak di-backup oleh pemerintah daerah, sebaliknya juga pemerintah daerah yang sebenarnya harus mensupport kerja-kerja lembaga komisioner demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Ketua Komisi 1 berharap kepada Asisten 1 dapat membantu mengkomunikasikan dengan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah bahwa DPRD ND lewat Komisi 1 sudah menanyakan apakah Pemda ND serius atau tidak mau mengurus pemilu. Karena kenyataan ada 20.112 pemilih yang sudah terdaftar dan ditetapkan berpotensi untuk tidak menggunakan hak pilih. Ketua Komisi 1 DPRD ND mengatakan kita tidak bisa menyalahkan KPUD karena mereka cuman komisioner bekerja dengan deadline waktu kemudian semua tugas kerja dipandu dengan regulasi. Sementara kita yang sebenarnya bagian dari pemerintah daerah, pelayanan publik untuk mensupport apapun turunan kita harus jawab dan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. RRI ND Rovinus Fula melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memastikan siap mengawal pemanfaatan ruang laut di wilayah Selat Malaka dan Laut Flores menyusul terbitnya aturan rencana zonasi antar wilayah di dua kawasan tersebut. Laporan Veranda Garus. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Flores dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Selat Malaka belum lama ini diyakini menjadi jalan terang geliat investasi di ruang laut, keselamatan pelayaran, menjamin kedaulatan negara sekaligus perlindungan bagi kesehatan ekosistem. Dirjen Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor G. Manopo dalam talkshow Bincang Bahari mengatakan peraturan yang terbit pada 6 Juni tersebut menjadi dasar pedoman pengelolaan sumber daya kelautan serta penataan efektivitas pemanfaatan ruang laut di Laut Flores dan Selat Malaka. Penyusunan rencana zonasi kawasan antar wilayah sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, di mana pemerintah harus menetapkan sebanyak 20 lokasi kawasan antar wilayah meliputi laut, selat, dan teluk lintas provinsi. Laut Flores adalah salah satu destinasi super prioritas wisata kelas dunia. Potensi sumber daya serta nilai strategis tersebut perlu dikelola dengan baik dan diatur pemanfaatannya di dalam rencana zonasi untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menjelaskan penetapan rencana zonasi kawasan antar wilayah di Selat Malaka dan Laut Flores akan mendukung pelaksanaan program-program ekonomi biru KKP. Dengan adanya pengaturan ini, pemanfaatan ruang laut tidak hanya menggeliat investasi, tapi juga menjamin kelestarian ekosistem. Pengaturan dua wilayah perairan dengan karakteristik berbeda itu sekaligus akan meningkatkan keselamatan pelayaran dan pemanfaatan laut lainnya. Yang dikatakan oleh Pak Menteri sering beliau dengungkan, membangun sektor kelautan dan perikanan di Indonesia ini pegangannya adalah ekologi dan baru ekonomi. Jadi Perpres RZKAW sekalipun itu sebenarnya mencerminkan 5 program ekonomi biru yang disusun oleh Pak Menteri yang ingin menjadi roadmap 10 tahun atau 15 tahun depan yang memiliki relevansi dan itu coba dituangkan dari semua produk regulasi. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 membuat pelaku usaha memiliki kepastian hukum melakukan perencanaan dan beroperasi di ruang laut. Dengan adanya jaminan tersebut, pelaku usaha lebih berani menggelontarkan investasi untuk meningkatkan kapasitas usaha. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Satuan Kerja Satker Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur akan segera melaksanakan 2 paket pekerjaan peningkatan jalan daerah Ndona Aikipa dan Puukungu Orekeso Kamobeka. Laporan Suimam. Pejabat pembuat komitmen PPK 42 Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Wilhelmus Sugu Jawa kepada RRI di ruang kerjanya Jumat 4 Agustus 2023 mengatakan pelaksanaan 2 paket pekerjaan tersebut merupakan bagian dari paket kegiatan peningkatan jalan daerah yang dibiayai dari dana Impres Jalan Daerah IJD tahun 2023 dengan total nilai sekitar 47 miliar rupiah lebih. Dijelaskan untuk 2 paket ini waktu pengerjaannya direncanakan akan selesai sampai dengan akhir tahun 2023. Jadi paket ini dia masuk dalam single year. Jadi pas 1 tahun anggaran. 31 Desember itu kita sudah harus selesai. Ia melanjutkan paket Ndona Aikipa sudah berkontrak dan kemarin sudah dilakukan sosialisasi dengan camat dan masyarakat di Desa Manulondo. Jadi sekarang sudah masuk dalam tahap pelaksanaan. Kemudian paket Puukungu Orekose Kamobeka pihaknya baru terima berita acara sepelannya dan menunggu untuk proses kontrak selanjutnya. Kemarin begitu kita terima berita acara hasil pelelangan itu, kami langsung ke Nangapanda juga bertemu Pak Camat. Kita lapor ya secara lisan dulu, terus sekaligus peninjauan ke lapangan. Ditambahkan untuk paket Ndona Aikipa total panjang pengerjaannya 62 km dengan pagudana sebesar 18,6 miliar rupiah dengan nilai kontrak yang diterima sebesar 17 miliar rupiah lebih. Sedangkan paket Puukungu Orekose Kamobeka panjang pengerjaannya 10 km dengan pagudana sebesar 30 miliar rupiah dengan BAP yang diterima nilainya sebesar 24 miliar rupiah.
Kadar Obat dan Makanan KA Oman merupakan program inovasi yang diluncurkan oleh Loka Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Manggarai Barat yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan khususnya di wilayah kecamatan. Laporan Epi Wahab. Kadar Obat dan Makanan KA-Oman merupakan program inovasi yang diluncurkan oleh Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau Lokapom Manggarai Barat yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan khususnya di wilayah kecamatan. Ketua Tim Inovasi Program KA-Oman Lokapom Manggarai Barat Andi Rusmi Nuryadin menyampaikan dalam sistem program inovasi ini pembentukan kadernya dilakukan di kecamatan. Untuk di awal, untuk jangka pendek ini kami coba melakukan pembentukan inovasi yang disebut dengan KA-Oman. KA-Oman ini adalah singkatan dari Kader Obat dan Makanan Aman. Nah, di mana sistem ini adalah pembentukan kader yang dilakukan di kecamatan. Dalam pemilihan dan pengesahan tim yang bergabung dalam program inovasi ini sendiri diserahkan kepada camat sebagai penanggung jawab terkait KA-Oman yang ada di wilayah kerjanya, dan para tim ini terdiri dari beberapa unsur yakni petugas kecamatan, PKK, Karang Taruna, Banpol kecamatan dan juga tokoh masyarakat kecamatan setempat. Di mana tim KA-Oman ini yang akan diesakan oleh Pak Camat sebagai penanggung jawab di wilayah. Tim ini nanti bertugas dalam rangka melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayahnya sebagai perpanjangan tangan dari Lokapom Manggarai Barat. Program inovasi KA-Oman ini sendiri baru direalisasikan di 2 kecamatan yakni Beliling dan Komodo, dan tentunya program inovasi ini diharapkan dapat sampai dan terbentuk di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dan dengan adanya KA-Oman di wilayah kecamatan ini diharapkan dapat membantu Lokapom Manggarai Barat terkait persoalan maupun hal-hal yang sifatnya pendampingan atau sertifikasi agar bisa difasilitasi oleh tim KA-Oman, sehingga permasalahan pengawasan obat dan makanan di wilayah kecamatan bisa tersampaikan secara cepat dan tepat kepada Lokapom Manggarai Barat sehingga bisa segera ditangani. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Laga sepak bola ETMC 2023 di Kabupaten Rotendao, ASKA PSSI Nagekeo mengutus 2 klub sepak bola yakni Persena Nagekeo dan Nirwana 04 Nagekeo. Hal tersebut disampaikan Ketua ASKA PSSI Nagekeo Natalis Indrayub Mereyua kepada RRI sebelum berangkat menuju Kota Kupang. Indra mengatakan, pada laga ETMC tahun 2023, ASKA PSSI Nagekeo menurunkan 2 klub sepak bola dengan biaya ditanggung sendiri oleh ASKA PSSI Nagekeo. Sebelum berangkat dalam ETMC 32 di Kabupaten Rotendao, ASKA PSSI Nagekeo mengawali dengan proses seleksi terhadap para pemain, dan untuk kali ini ASKA PSSI Nagekeo menurunkan 2 tim yakni Persena Nagekeo dan Nirwana 04. Indra menjelaskan untuk kedua tim yang mewakili Kabupaten Nagekeo ini, ASKA PSSI Nagekeo berkomitmen bahwa semua pemain baik dari klub Persena Nagekeo maupun Nirwana 04 Nagekeo murni pemain lokal, tidak ada pemain dari luar. Mereka semua benar-benar anak asli dari Kabupaten Nagekeo, dan ASKA PSSI Nagekeo tidak menjaring pemain dari luar daerah. ASKA PSSI Nagekeo benar-benar memberikan ruang dan jam bermain lebih banyak untuk anak-anak Nagekeo. Target di ETMC untuk Persena maupun Nirwana, kita targetnya minimal lolos dari babak penyisian. Tapi yang paling utama itu saya menginginkan minimal 1 atau 2 orang pemain Nagekeo itu bisa menjadi pemain prapon. Indra mengatakan semua pemain yang tampil dalam laga ETMC di Rotendao umumnya pemain muda berkualitas, bukan pemain lama yang pernah tampil dalam laga ataupun juga turnamen sebelumnya. Sementara target dalam laga ETMC 32 di Rotendao yakni lolos babak penyisihan dengan catatan yakni minimal 1 atau 2 orang pemain dari Kabupaten Nagekeo bisa menjadi pemain prapon mewakili Nusa Tenggara Timur. Demikian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Femi Sariwara mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.